Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum al-yawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum taqulun 'ala Allahi ghairal haqq wa kuntum an ayatihi tastakbirun. Surat Al-An'am, surat yang ke-6, ayat 93. Kita baca tadi di pertengahannya. Mari kita terjemahkan terlebih dulu sesuai dengan Quran terjemah. Walau tara, dan jikalau sekiranya engkau melihat betapa dahsyat dan mengerikannya idz zalimun, ketika orang-orang zalim berada dalam ghamaratil maut, kedahsyatan luar biasa sewaktu menghadapi kematian. Wal malaikatu, sedangkan para malaikat basitu aidihim, mengulurkan tangan mereka untuk memukul sambil berkata, akhriju anfusakum, keluarkan nyawa kamu, al-yawma, pada hari ini, tujzawna, kamu akan dibalasi dengan azab yang menghinakan, bima kuntum taquluna 'ala Allah ghairil haqq, karena kamu mengatakan terhadap Allah perkataan yang tidak benar. Wa kuntum an ayati istakbirun, dan kamu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Demikian kira-kira terjemah lebih kurang. Bapak dan ibu-ibu yang berhadir, menurut beberapa kitab tafsir yang kita baca dan kita pelajari, ada 3 atau 4 yang sempat kita lihat di dalam memahami ayat yang kita baca ini dan ayat-ayat yang lain yang bertalian dengan itu. Kita ambil kesimpulannya bahwa ada namanya saat-saat orang mengalami masa-masa ihtidar. Ihtidar itu sebelum nyawa dicabut atau dikeluarkan oleh malakul maut. Kita sering membacanya dengan malaikat maut. Dalam Al-Quran tertulis malakul maut, kul yatawaffakum malakul maut. Apa beda malakul maut dengan malaikat maut? Kalau malaikat banyak, jika satu malak, berarti kalau malaikat yang banyak sekali jumlahnya. Yang benar kepada kata para ahli adalah malakul maut. Cuma karena kita sudah lazim membaca 1, 2, 3 malaikat, ya maka kita baca juga malaikat. Jadi sebelum malaikat atau malakul maut mengeluarkan atau mencabut
ruh seseorang, yang sering juga kita sebut dengan Israel, maka terlebih dulu ada nanti namanya ihtidar, masa-masa, saat-saat di mana tanda-tanda kematian itu sudah mendekat, dan di mana para malaikat-malaikat sudah hadir di situ. Barangkali perlu kita ketahui bahwa apabila seseorang sudah mendekati akan mati, nyawanya akan dicabut, terlebih dulu telah berdatangan dan telah hadir para malaikat-malaikat. Di sekitar orang yang akan mati sangat banyak sekali. Bagi orang yang akan mati, dia melihat kehadiran dan kedatangan malaikat. Bagi kita tidak. Walaupun kita ada di situ dan dekat itu, tetapi karena kita tidak diberi kemampuan untuk melihat mereka, maka kita tidak bisa melihat. Orang yang hampir mati menampak, melihat. Yang kedua, untuk apa malaikat-malaikat zamannya itu hadir? Pertama, untuk bisyarah. Bisyarah maknanya memberi kabar gembira kepada hamba-hamba Allah yang beriman dan bermasaleh, kepada hamba-hamba Allah yang istiqamah, kepada hamba-hamba Allah yang muqarrabin, kepada hamba-hamba Allah yang disebut dengan ashabul yamin. Apa bisyarahnya? Berita gembira. Salah satunya kita baca, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Surat Fussilat, surat yang ke-41. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan dan menyatakan Tuhan kami adalah Allah, dan mereka istiqamah sampai detik-detik kematian datang dalam keimanan itu, tatanazzal, turunlah para malaikat-malaikat. Turun di situ maksudnya datang para malaikat-malaikat kepada orang yang beriman istiqamah ini. Kata malaikat itu kepada yang akan mati, ya tiga. Allah takhafu, agar kamu jangan takut terhadap apa yang akan terjadi, apa yang akan kamu alami nanti. Yang kedua, wala tahzanu, jangan kamu cemas, sedih, takut terhadap apa yang kamu tinggalkan di belakang. Yang ketiga, absyiru bil jannah, bergembiralah kamu dengan surga yang telah Allah janjikan kepada kamu. Tiga ini. Ia memberitahu itu para malaikat kepada yang akan mati, belum mati, tapi diambang kematian, saat-saat di mana malaikat hadir, datang. Tetapi kita tidak melihat. Begitu kira-kira disyaratkan dalam surah Al-Waqiah, seperti itu. Wa nahnu aqrabu ilaihi, utusan-utusan kami lebih dekat kepada dia. Walakin la tubsirun, tetapi kalian atau kamu tidak melihat. Para malaikat-malaikat ada di situ. Istilahnya dalam surah Al-Waqiah begitu bunyikan. Falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilaihi minkum.
ketika nyawa sudah hampir sampai di kerongkongan, hulkum, halaq. Wa antum hina idin tanzurun, padahal kamu ketika itu tanzurun. Kamu ketika itu melihat. Melihat siapa? Melihat si mati, melihat orang yang akan mati. Wa nahnu aqrabu ilaih, sementara kami, maksud kami di sini adalah malaikat-malaikat kami, aqrab, lebih dekat kepadanya si calon mati minkum, dibanding daripada kamu. Walakin la tubsirun, tetapi kamu tidak dapat melihat malaikat-malaikat yang hadir itu. Al-Waqi'ah surat ke-56 ayat ke-83. Dapat kita ambil pelajaran di sini bahwa ketika proses nyawa atau ruh telah mulai dikeluarkan, dicabut, namanya naza' nun zai ain naza', yang mencabut namanya nazi', dan menjadi sumpah nih, wan nazi'ati gharqa wan nasyitati nashta, nazi'at, demi para malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mencabut nyawa sekeras-keras sedasat-dasatnya, an-nazi'at. Wan nasyitati nashta, demi malaikat-malaikat yang mengambil ruh orang mukmin dengan selembut-lembutnya, penuh kehati-hatian. Dua itu sumpah. Nah, ketika akan terjadi proses itu disampaikan, wa nahnu aqrabu ilaih, kami lebih dekat, yaitu malaikat-malaikat lebih dekat kepada si akan mati ini daripada kamu yang ada di situ. Walakin la tubsirun, tetapi kamu tidak melihat kehadiran, kedatangan para malaikat-malaikat. Yang melihat cuma adalah yang akan mati. Yang kedua, malaikat-malaikat yang datang itu di samping memberi kabar gembira juga kabar takut. Juga di surat yang sama, Al-Waqi'ah terakhirnya, wa amma in kana minal mukadzibina ad-dhalin, adapun jika yang akan mati itu termasuk orang yang mendustakan, tidak meyakini kebenaran apa yang disampaikan Rasul atau firman Allah atau kehidupan akhirat, mukadzibin, ad-dhalin lagi sesat, fanuzulum min hamim, maka dikasih kabar gembira kepadanya nuzulnya, bahwa hidangan istimewa, suguhan istimewa sudah menunggunya, air yang sangat panas. Kabar gembira tapi namanya pertakut. Wa tasliyatu jahim, dan engkau nanti akan tasliyah, masuk untuk dibakar di jahim. Yang beritahu siapa? Malaikat. Kalau begitu, ada malaikat-malaikat yang datang, hadir di dekat orang yang hampir mati, pertama memberi kabar gembira. Ada pula malaikat-malaikat jika yang akan mati itu orang-orang durjana, ahli-ahli maksiat, termasuk kafirin, musyrikin dan seterusnya. Mereka juga mengasih kabar gembira, tapi kabar gembira tahakum namanya, CME. Apa itu tahakum? Dikatakan kabar gembira tapi isinya ancaman. Misalnya, fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira mereka dengan azab yang pedih. Azab yang pedih kan bukan kabar gembira. Namanya tahakum. Tahakum. Ini yang tadi. Nah,
ayat yang kita baca di awal kajian kita tadi, walau tara, dan jikalau seandai sekiranya tara, engkau lihat tara. Karena kita tidak berapa yang melihat ayat Quran, berarti bayang sajalah hurufnya. Dan jikalau tara, engkau lihat, engkaunya ini pada mulanya Nabi Muhammad, khitabnya Nabi Muhammad, lawan bicaranya Nabi Muhammad. Tapi ini bermakna umum. Dan jikalau engkau, siapapun engkau, melihat dengan mata kepala dan bisa nampak, kalimatnya lau, yang tidak akan terwujud. Karena siapapun kita tidak akan bisa, bagaimanapun kita berusaha untuk melihat bagaimana proses pencabutan nyawa oleh malaikat. Kalau dilihat kenapa kita, barangkali tidak ada lagi yang ambisi untuk hidup, untuk mencalonkan diri, tidak ada lagi. Makan tidak enak. Dalam istilahnya la sa'iqah, andaikan dipertontonkan, diperlihatkan kepada kita bagaimana keadaan dan peristiwa itu, ialah sa'iqah, akan mati atau pingsan. Lau sami'al insan la sa'iqah, jika manusia mendengarlah jeritan, pekikan, permintaan permohonan daripada orang mati itu, la sa'iqah, pasti mereka juga pingsan atau mati. Sisi hikmahnya adalah kita tidak bisa lihat. Tetapi jikalau sekiranya engkau melihat, ketika saat di mana az-zalimun, zalim, orang-orang zalim, yang dimaksud orang zalim di sini orang musyrik, orang kafir. Zalimnya sudah sampai kepada puncaknya, yaitu mereka syirik. Tentu juga termasuk ke dalamnya adalah zalim dalam artian di bawah itu, orang yang berlaku sewenang-wenang, lalim. Ya fi ghamarat, bukan sakarat, gamarat. Ada sakarat, ada gamarat. Sakarat dialami oleh semua orang. Wajaat sakratul mauti bil haq, datanglah sakratul maut itu. Semua orang mengalami, Rasul pun mengalami sakratul maut. Itu suasana di mana orang diliputi, dikelilingi oleh saat-saat kematian, hal-hal yang menegangkan, proses peralihan roh yang ada di badan dikeluarkan. Ini andaikan ini badan, jasad, proses pencabutan namanya naza'. Sakarat itulah dikelilingi, diliputi oleh suasana kematian. Tidak ada celah peluang untuk hidup. Di mana orang ketika itu sudah berada di antara di gerbang. Di gerbang awal kehidupan berikutnya, di batas akhir kehidupan dunia. Dan itu menyakitkan. Sakratul maut terberat dialami oleh Nabi SAW. Ya. Sakratul maut terberat dialami oleh Nabi SAW. Dan itu karena kedudukan beliau. Di bawah itu, di bawah itu, di bawah itu. Kata Aisyah, istri beliau, saya tidak akan cemburu, saya tidak akan iri jika ada saya dengar atau disampaikan orang kepada saya bahwa kematian sanu mudah dan gampang, enak. Saya tidak akan cemburu.
Karena manusia yang paling agung, manusia yang paling bertakwa, kekasih Allah, mengalami sakarat. Sakarat yang luar biasa. Karena Rasulullah mati di pangkuan Aisyah. Jadi kita tidak bisa menilai ini orang ini matinya tenang, enak, nyaman. Tidak bisa nilai. Yang paling bertakwa itu Nabi Muhammad. Beliau mengalami sakarat. Yang kita kaji sekarang adalah gamarat. Namanya fi ghamaratil maut, ghamarat, gamrah. Diterjemahkan orang masa kita kedahsyatan luar biasa. Sementara malaikat ketika itu basitu secara bahasa itu menghamparkan, mengulurkan secara bahasa. Menghamparkan tangan, membentangkan tangan, basata, basit. Tapi di sini basitu malaikat mengulurkan tangan dalam rangka memukuli. Dalam ayat lain dikatakan wal malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Surat Muhammad adalah malaikat memukuli wajah-wajah mereka, punggung dan bagian belakang mereka. Andaikan engkau lihat ini, kita semua, andaikan engkau lihat suasana ini, di mana malaikat-malaikat memukuli. Nah, masalahnya kenapa dipukul? Ketika ruh itu yang masih berada di jasad diberitahu kepadanya, tengok nanti kitab Syarah Riyadhus Shalihin oleh Syekh Ibnu Utsaimin jilid 4 halaman 547. Ada 4 jilid. Jilid 4-nya dicantumkan sebuah hadis di situ. Apa bunyi hadisnya? Ayatuhan nafsul khabithah, lawan daripada ayatuhan nafsul mutmainnah. Kalau mutmainnah sudah jelas. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah, jiwa-jiwa yang tenang, tentram, berhubungan dengan Allah ketika hidup, karena mereka selalu berzikir, berdoa, taat, beribadah, mendekat kepada Allah sehingga mereka tentram. Di saat mereka akan mati dikatakan ya ayatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, yang tentram, irji'i. Nah, lawannya apa? Lawannya ya ayatuhan nafsul khabithah. Khabithah, kha, ba, ya, sa dan ta marbutah, khabithah. Wahai jiwa yang jelek, khabithah. Jiwa yang busuk, khabithah. Fil jasadil khabith, yang berada di jasad, di tubuh, di badan yang jelek. Kenapa begitu? Nih, kebasawak, sagagah-gagah, saranca-ranca. Orang yang tidak beriman, sebenarnya mereka seburuk-buruk sejelek-jelek makhluk. Ayatnya apa itu? Namanya syarrul bariyah. Apa itu? Lam yakunil ladzina kafaru, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin. Nanti ujungnya ulaika hum syarrul bariyah. Syaru, seburuk-buruk, sejahat-jahat. Bariyah, makhluk. Jadi seburuk-buruk bagaimanapun bentuk jasad mereka, gagahnya, rancaknya, tampannya, aduhainya, tapi jasad itu ditempati, dihuni oleh ruh yang kafir, yang bangkang, yang durhaka, yang bejat, yang lalim, yang zalim.
maka berpengaruh ke jasadnya. Berpengaruhlah ke jasad. Kita ambil contoh ini. Minum ini kalau isinya misalnya teh atau kopi atau apa lagi, jus atau teh talu, ada apa berpengaruh? Berpengaruh. Warnanya pengaruh, bahkan ke gelas juga pengaruh, lengket. Baunya juga. Nah, ini kan gambaran sedikit saja. Jadi ruh yang jahat, yang busuk, yang kotor, karena engkar, durhaka, angkuh, sombong, lalim, zalim, semena-mena, dan seterusnya, maka jasadnya juga seperti itu. Karena jasad akan berpengaruh dengan isi. Dalam surah Al-Anfal dikatakan dia syarrud dawab. Inna syarrad dawabi, sesungguhnya seburuk-buruk makhluk melata di muka bumi ini mereka. Surah Al-Anfal surah ke-8. Nah, jadi ketika mereka ruhnya akan dicabut, dikatakan jika dia orang yang mutmainnah, dikatakan ya ayah tuan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ini enggak dikatakan ya ayyatuhan nafsul khabithah fil jasadil khabith, wahai jiwa yang jelek, yang kotor, yang jahat, yang buruk, yang busuk, yang berada di jasad yang jelek, yang buruk, ukhruji, keluar, ila sakhatin minallahi wa ghadabin, menuju kemurkaan Allah, menuju kebencian Allah dan kemarahan Allah. Bahkan dalam tafsir Ibnu Katsir katakan, wahai jiwa yang busuk, yang buruk, keluarlah menuju laknatillah. Berarti ketika itu, andaikan engkau lihat bagaimana hardikan malaikat, bentakan malaikat, ketika dia mencabut ini, tidak mau keluar. Kenapa tidak mau keluar? Tidak mau keluar karena ini tadi, sebelum malakul maut datang, malaikat-malaikat yang lain sudah mengasih tahu bahwa dia nanti setelah meninggalkan jasad akan mengalami ini. Tidak satupun orang mati, ya, tidak satupun orang yang akan mati melainkan kepada mereka telah diperlihatkan kepadanya di mana dia akan berada setelah kematian, apa yang akan dialaminya. Ini yang bikin takut ruh keluar, lengket bertahan, maka terlepas. Salah namanya dinazakkan, dicabut. Jadi kenapa ada namanya pencabutan? Karena lengket bertahan dalam jasad, maka diregang keluar. Ini yang dahsyat. Namanya ghamarat, kedahsyatan luar biasa saat dicabut. Kalau ini anak-anak kita, ini yang pakai buya kepada saya tadi, sudah ditukarnya nama saya menjadi buya. Kalau antum sudah pandai baca kitabnya, tapi harus pandai. Saya nasihatkan kepada antum, jangan berhenti mencari ilmu. Jangan menjadi orang yang sok berilmu. Teruslah mengali, terus membaca, terus belajar. Siapapun yang mengaji, ikuti. Karena yang sampaikannya ilmu. Nanti kalau silakan baca kitab namanya Majmu'atut Tafasir jilid 6. Kitab langka, ada 6 jilid. Di situ dijelaskan yang namanya nazi' itu dalam tafsiran surah An-Nazi'at. Nazi' itu adalah seseorang menari tali panah. Sehabis-habisnya ditarik.
gambaran bagaimana malaikat dia bertahan, malaikat dipukuli. Wal malaikatu basitu, malaikat telah mengulurkan tangannya memukuli, akhriju, lepaskan ruhmu. Ya, istilahnya dalam ayat tadi, malaikat-malaikat itu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Suratnya sudah kita sampaikan, surat Muhammad. Dipukuli. Ini ya, andaikan engkau lihat ketika itu dengan mata kepala bagaimana hebatnya ketika itu, dahsyat luar biasa. Itu makanya lau utara. Malaikat menghardik, membetak, memukuli. Si ruh tadi berteriak-teriak. Ini masalahnya masalah keimanan nih. Tidak masalah logika lagi. Masalah keimanan jangan campurkan dengan logika, rasio, nanti tertolak dia. Wilayahnya sudah berbeda. Wilayah logika, rasio di sini. Kata orang di otak, tapi kata lain di hati. Wilayah iman di hati. Iman masalah keyakinan, iman masalah kepercayaan. Iman tidak ilmu. Iman tidak sama dengan ilmu. Dan tidak semua orang yang berilmu beriman. Ini masalah keyakinan. Karena ayat yang bilang. Apa? Jika engkau lihat ketika itu suasananya, masalahnya, malaikat membentak-bentak, menghardik, memukuli, menarik sekuat-kuatnya, sementara si ruh tadi bertahan dan menjerit-jerit supaya jangan dikeluarkan. Jika engkau lihat, ini betapa mengerikannya. Untung tidak kita lihat. Kalau kita lihat tadi kan sudah kita bilang, tidak ada yang ambisi untuk jadi apa di Indonesia ini. Tidak ada. Lebih-lebih orang yang gahat-gahat, yang gaik-gaik. Tidak ambisi. Tidak semangat ide. Kenapa tidak semangat ide? Yalah. Di situ pula letak rahasia hikmahnya kenapa tidak diperlihatkan. Makanya diawali kalimatnya dengan lau. Ada belajar nusaraf? Biar. Ada belajar nusaraf? Nah, dia buaya yang mencangkuang kok. Belajar. Ada kan? Nah, pelajaran nanti bab lau. Ini saya menyemangati mereka-mereka. Pelajari bab lau. Atau tanya kepada gurunya, siapa guru jurusannya. Lau itu apa fungsinya? Lau itu imtina'il jawab. Tidak terjadi. Itu makanya orang Minang katakan kok. Kok itu tidak jadi dah. Kok iyo tidak tangguh-tangguh. Jadi jikalau sekiranya engkau lihat dan engkau tidak bisa melihat, tetapi andaikan memang diperlihat oleh Allah, dahsyat luar biasa. Karena itulah proses gamarat lautara. Bunyinya tadi, wahai jiwa yang jerik, jiwa yang jahat. Nah, kita hanya menonton. Lalu dia mati. Lalu orang bilang, tenang matinya. Saya mengerti tenang matinya. Nah, mengalami proses itu kan bukan jasad. Bukan jasad yang mengalami, tapi adalah ruh yang akan keluar itu. Kalau begitu orang-orang di luar sana mengatakan tenang saja mati semuanya. Dalam bahasa Qurannya telah berpulang opa kami, oma kami dengan tenang. Tenang saja semuanya. Memang sudah berpulang tenang. Karena yang dilihat adalah tampilan. Tidak, itu tidak mewakili. Yang mengalami kedahsyatan luar biasa itu ruh yang keluar. Dia menjerit, dia bersuara. Bahkan setiba ruh itu di luar, saya ambil ini. Nah, setiba ruh di luar, lah keluar itu. Ruh itu juga bicara. Rabbirji'uni, tanya. Surat Al-Mu'minun, ayat 99. Wahai Tuhanku, kembalikan aku. Lah di luar ini. Setelah roh di luar, andainya begitu,
Dan ruh tadi diambil oleh para malaikat-malaikat yang banyak tadi. Karena malakul maut tugasnya adalah untuk mengeluarkan. Lalu malaikat-malaikat yang banyak hadir tadi mengambil ruh. Ketika ruh sudah keluar, apa katanya? Rabbirji'uni. Wahai Tuhanku, kembalikan aku. Masih bicara dia, tidak terdengar di kita. Karena Allah mengkadarkan telinga kita tidak mampu mendengar. Kan segala sesuatunya biqadar. Allah ciptakan biqadar. Tidak mampu mendengar, tidak mampu melihat. Karena dibatasi. Hanya Nabi Muhammad yang terkadang Allah perkenankan untuk bisa melihat yang gaib. Untuk mendengar peristiwa-peristiwa yang tidak terdengar bagi manusia biasa. Itu keistimewaannya Allah berikan kepada Nabi. Ketika tiba di luar, hatta idza, hingga apabila telah datang kepada salah seorang ahduhul maut, qala rabbirji'un. Wahai Tuhanku, kembalikan aku ke mana? Kembalikan aku ke jasad untuk hidup lagi. La'alli a'malu salih, supaya aku bisa bermasalih. Ndak taranga doa ndak, padahal nyawa kuampeh ngecek. Dalam kitab tafsir Adwaul Bayan oleh Shinkiti disebutkan di situ tafsiran surat yang sama, surah Al-Mu'minun. Kata beliau, makna irji'uni itu salah satu 3 makna, salah satunya kita ambil adalah pengulangan, takkid. Maknanya irji'ni. Wahai Tuhanku, kembalikan aku. Bahasa kitanya mana-mana untuk dikembalikan masuk ke ruh ke jasad supaya hidup lagi, diberi kesempatan untuk beramal saleh. Terdengar? Tidak terdengar. Padahal dia sudah menjerit. Hampir samalah dengan makhluk yang ada di sekitar kita. Semut itu kan berdialog dia. Tidak terdengar kita. Berapa banyak semut? Dialog. Berapa banyak kuman-kuman, bakteri, virus-virus di tubuh kita. Bila mereka bicara dengan bahasa mereka, tidak terdengar. Kalau anda akan di padangan, tidak lalok lagi tu dah. Berapa banyak jin-jin sekitar kita yang menikmati kita tidur. Ada jin yang menikmati kita tidur, ada jin yang tinggal di rumah. Tak terang kita heboh-heboh. Tak terang. Angin yang bertiup tidak bisa kita lihat, tapi bisa kita rasa. Serasa. Jadi ketika dia menjerit-jerit untuk minta dikembalikan, tidak terdengar di kita. Kembali kata-katanya lau, andai jikalau. Ini kita baca untuk bukan mempertakut-takuti, memang kejadiannya harus diingatkan. Jangan santai-santai. Tentu lebih-lebih orang yang jelek, padangannya jelek, perbuatannya jelek, keyakinan jelek, akan mengalami itu. Jadi kembali kita mulai azab, kembali kita bikin satu kesimpulan lah, bahwa inilah saat-saat menakutkan, menegangkan bagi semua orang, sehingga Nabi mengajari kita doa, Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, hawin, mudahkan, entengkan bagi kami dalam menghadapi satu maut. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang diseru dengan kalimat ya ayah Tuhan nafsul mutmainnah. Jangan sampai kepada kita dibilang nanti ya ayah Tuhan nafsul khabitha. Wahai jiwa yang jelek, yang kotor, yang jahat, yang busuk, yang bau, keluar, dibentak. Mohonlah agar kita termasuk kepada orang dalam surah Al-Fajr itu. Apa? Yang tadi yang sudah kita bahas, wahai jiwa yang tenang, jiwa yang damai, jiwa yang tentram, selama hidupnya ada kontak, ada berhubungan dengan Allah, keluarlah. Irji'i, bukan keluar. Yang satu ukhruji, keluar. Yang satu irji'i, kembalilah. Apa makna irji'i? Ya, tidak mungkin lagi orang sudah azab. Kita sudah gelisah. Mudah-mudahan di lain waktu, di lain hari bisa kita lanjutkan apa itu makna irji'i. Apa beda dengan ukhruji. Semoga berfaedah untuk saya dan kita semua.
Mudah-mudahan kita diberi anugerah oleh Allah dengan husnul khatimah, dijauhkan, dihindari daripada su'ul khatimah. Amin. Amin, amin ya mujibas sa'ilin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.